Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita berjumpa lagi untuk belajar tematik. Anak-anak, kita berdoa dulu ya, supaya kita mudah dalam menerima materi hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3 subtema 1 pada pembelajaran selanjutnya. Perhatikan video pembelajaran hari ini dengan baik ya. Lihatlah gambar berikut ini. Permainan apakah yang dimainkan Siti dan teman-teman? Apakah kalian tahu? Iya, mereka bermain kasti. Jadi Siti dan teman-teman ini bermain di rumah Siti karena rumah Siti halamannya sangat luas. Jadi mereka bermain bola kasti, bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Coba kita perhatikan gerakan melempar dan memukul bola berikut ini. Tahukah kalian, ternyata gerakan melempar dan memukul bola itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gerakan melempar. Jadi yang pertama ada cara dengan melambung. Yang kedua dengan cara mendatar. Yang ketiga melempar bola dengan cara sur tanah. Sekarang kita akan mengetahui gerakan memukul. Yang pertama ada dengan cara melambung. Yang kedua dengan cara mendatar. Yang ketiga memukul dengan cara menyusur tanah. Permainan bola kasti ini dapat dilakukan dengan berpasangan menggunakan alat pemukul dan bola kasti. Selain Siti, Ali juga bermain dengan teman-temannya. Ali dan teman-teman bermain kucing-kucingan. Pada permainan ini, satu orang menjadi kucing yang harus merebut bola. Sedangkan teman-temannya menggiring bola untuk menghindari si kucing. Anak-anak, dari permainan kucing-kucingan ini terdapat 2 gerakan, yaitu gerakan menendang bola dan gerakan menggiring bola. Masih ingatkah kamu letak rumah Siti? Iya, letak rumah Siti di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di denah berikut ini. Terlihat rumah-rumah ini saling berhadapan. Untuk rumah yang atas yang Ustazah tunjuk ini, sebelah kanannya ke arah sini ya. Dan sebelah kirinya di sebelah sini. Sedangkan rumah yang ini, yang di bawahnya yang Ustazah tunjuk, sebelah kanan kirinya kebalikan dari yang sebelumnya. Bagian kiri sebelah sini, bagian kanan
di sini. Nah, sekarang kita akan mengisi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Kemudian yang nomor 2, di samping kiri musola ada rumah Bayu. Jadi kalau kita lihat di samping kirinya musola adalah rumah Bayu. Kemudian yang ketiga, di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Kemudian di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Yang terakhir, di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti juga sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Lihatlah gambar di atas. Siti sedang membantu Ali untuk belajar. Itu merupakan tugas seorang kakak. Nah, jadi tugas Siti sebagai kakak terhadap adiknya yang pertama yaitu membantu adik belajar. Yang kedua, menjaga adik. Dan yang ketiga, bermain dengan adik. Kemudian, tulislah tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Nah, jadi tugas Siti adalah membantu orang tua di rumah. Seperti yang dilakukan Siti berikut ini. Nah, coba kita perhatikan. Siti merupakan anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung rapikan tempat tidur. Jadi anak-anak Ustazah Nisa, kalau bangun tidur harus merapikan tempat tidur sendiri ya. Melipat selimutnya, kemudian merapikan bantal gulingnya. Siti, Ali, ayah dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi setelah bangun kita langsung sholat subuh. Jangan bermain HP, ingat ya. Kemudian ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor dan Ali membantu ayah. Dari cerita itu ternyata kita tahu ya, setiap anggota keluarga pasti punya tugasnya masing-masing. Ada yang menyiapkan sarapan, mencuci motor, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita akan mengenal pecahan nilai uang kertas. Uang kertas nilai yang paling rendah itu Rp1.000 dan yang paling tinggi nilainya yaitu Rp100.000. Rp1.000 ditulis Rp 1.000,00 dibaca Rp1.000. Kemudian ada uang Rp2.000 ditulis Rp 2.000,00 dibaca Rp2.000. Yang ketiga ada uang Rp5.000. Nah, kalau kita tulis Rp 5.000,00 dibaca Rp5.000. Yang keempat ada uang Rp10.000. Jika kita tulis Rp
10.0000,00 dibaca 10.000 rupiah. Kemudian ada uang 20.000 rupiah, ditulis Rp 20.000,00 dibaca 20.000 rupiah. Kemudian ada uang 50.000 rupiah. Kalau kita tulis Rp 50.000,00 dibaca 50.000 rupiah. Yang terakhir ada uang 100.000 rupiah. Ditulisnya Rp 100.000,00 dibaca 100.000 rupiah. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan cara menulis uang tersebut, kita lihat tadi setelah titik dan sebelum koma ada 0 sebanyak 3. Itu menandakan kalau uangnya bernilai ribuan. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan uang. Di sini ada uang 1.000 rupiah dan 200 rupiah. Coba kita lihat, kita bandingkan yang mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Iya, 1.000 rupiah tentu saja lebih besar dari 200 rupiah. Jadi kalau kita tulis uang 1.000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Sekarang ada uang 1.000 rupiah dan 2.000 rupiah. Uang 1.000 rupiah ini dia lebih kecil nilainya dari 2.000 rupiah. Jadi kalau kita tulis uang 1.000 rupiah lebih kecil dari 2.000 rupiah. Selanjutnya ada uang 5.000 rupiah dan uang 1.000 rupiah. Uang 5.000 rupiah ini nilainya lebih besar dari uang 1.000 rupiah. Kalau kita tulis uang 5.000 rupiah lebih besar dari 1.000 rupiah. Dan yang terakhir ada uang 2.000 rupiah dan uang 5.000 rupiah. Kalau kita bandingkan, uang 2.000 rupiah ini nilainya lebih kecil dari uang 5.000 rupiah. Jadi kalau kita tulis uang 2.000 rupiah lebih kecil dari 5.000 rupiah. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian sudah memahami cara mengurutkan dan membandingkan pecahan nilai uang? Jika kalian sudah memahami, sekarang kalian kerjakan halaman 24. Ayo berlatih 1 sampai dengan nomor 4. Bandingkan pecahan mata uang berikut. Urutkan dari yang nilainya terkecil. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Dan diperhatikan tugas yang diberikan untuk kalian. Yuk kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.